Halo para kolega dosen Indonesia, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel kampus kita Viewpoint ini kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan karir, tips, dan kemajuan inspirasi dosen Indonesia. Nah, saat ini saya sedang berada di Bogor setelah menyelesaikan tugas sebagai fasilitator workshop untuk asistensi peningkatan kualitas jurnal untuk indeksasi internasional yang diselenggarakan oleh BRIN. Nah, ada hal yang menarik yang banyak yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Seperti apa itu? Simak terus sampai akhir. Agar lebih jelas, izin saya membuka masker saya. Saat ini kondisi ketika video ini dibuat, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, tapi alhamdulillah sudah mulai levelnya turun, sehingga di beberapa bagian sudah di level 1 dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik. Nah, yang saya bagikan saat ini adalah tentang publikasi ilmiah atau jurnal. Ya. Hal yang menarik adalah ternyata ya, kalau ketika video ini dibuat sudah ada sekitar 100 jurnal Indonesia, bahkan mungkin lebih yang terindeks di Scopus. Tentu dengan berbagai bidang, baik itu eksakta ya, non eksakta ya, termasuk sosial humaniora, literature, budaya begitu. Nah, karena saya bidang keahliannya di bidang sosial humaniora, izinkan saya untuk sedikit membagikan tentang bagaimana perkembangan perjurnalan kita yang terkait bidang sosial humaniora. Nah, pada kesempatan workshop asistensi tersebut diundang yang hadir diundang sekitar 11 penyelenggara jurnal. Di situ adalah para managing editor ya, atau editor jurnal yang semuanya sudah ada di peringkat Sinta 2. Nah, di situ acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sehingga bisa ditingkatkan menjadi terindeks di database internasional bereputasi seperti Scopus khususnya, ataupun juga Web of Science. Nah, acara dibagi dalam dua hal besar, yaitu terkait dengan asistensi manajemen, bagaimana manajemen jurnalnya, penggunaan OJS, kemudian dalam rangka pemenuhan kriteria menuju terindeksasi Scopus gitu ya. Itu untuk bidang eksakta oleh Prof. Istadi dari Undip dan Prof. Komang Weriawan dari IPB. Nah, untuk bidang sosial humaniora itu untuk manajemen oleh Pak Tinton Atmaja dan untuk substansi oleh saya sendiri. Nah, ini khusus untuk pengelola jurnal sosial humaniora ya. Yang menarik adalah ternyata dari sekitar 11 yang registrasi ya, yang diundang dan 10 yang hadir, itu saya melihat ada sekitar 3 ya jurnal yang sebenarnya sudah layak untuk diajukan ya, untuk bisa terindeks di database Scopus gitu. Nah, ini menarik. Hal yang unik adalah yang pertama itu terkait dengan nama jurnal. Nama jurnalnya itu khas Indonesia. Jarang sekali gitu ya. Kalau dicari di database Scopus kayaknya itu jarang ketemu yang sama. Nah, untuk itu saya melihat ya, optimis lah dengan beberapa para fasilitator juga bahwa jurnal tersebut akan bisa masuk di Scopus. Nah, misalnya jurnal Heritage of Nusantara gitu ya. Fokus dan skopnya juga sangat spesifik. Misalnya terkait dengan religious studies, terkait dengan filologi gitu. Yang banyak khas Indonesia, baik yang kontemporeri maupun yang klasik gitu. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita dorong gitu. Satu hal yang penting bagaimana kalau kita membuat jurnal itu perlu penamaan yang spesifik sehingga bisa menarik para pengindeks ya. Nah, itu satu hal. Ya, kita harus ingat bahwa Scopus ini ataupun Web of Science atau pengindeks apapun itu juga bisnis gitu. Nah, kita nanti bahas lah soal bisnis itu ya ke depan gitu. Nah, oke. Selain
dari aspek keunikan dari jurnal itu sendiri, ya. Yang kedua tentu adalah kualitas jurnalnya, kualitas artikelnya, penggunaan bahasanya. Untuk beberapa jurnal yang saya sampaikan tadi ya, 3 jurnal tadi sudah bagus karena sudah ada menggunakan bahasa Inggris juga, judul artikelnya, kemudian abstraknya sudah oke. Ya, yang lain adalah jurnal yang terkait dengan masyarakat dan budaya. Nah, saya lihat ini memang menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia itu sangat besar, sangat luar biasa, dan ini bisa menarik dari audiens internasional, ya. Nah, tetapi tantangan yang dihadapi oleh para pengelola jurnal ataupun para penulis Indonesia adalah bagaimana mengaitkan konteks-konteks lokal itu menjadi menarik di dunia internasional. Ini tentu berkait dengan kontribusi, terkait dengan novelty dari tulisan-tulisannya gitu. Nah, ini hal yang sangat penting. Jadi misalnya hal-hal sifatnya lokalitas ya, Indonesia, budaya Indonesia. Tadi aspek-aspek keagamaan, praktek-praktek keagamaan yang ada di Indonesia, kontemporer ataupun klasik. Nah, itu tapi bagaimana narasi itu masuk gitu ya, dikaitkan ya, terkoneksi dengan perdebatan akademik di dunia internasional atau paling nggak yang saat ini ada di global. Nah, itu tantangannya. Itu mendapatkan keuntungan ya, kalau kita bisa melakukan itu adalah visibility dari jurnal itu, kemunculan atau dikenalnya jurnal itu dan artikelnya itu juga bisa disitasi oleh scholars dari internasional. Nah, tentu memang ada di sini selalu perdebatan, Prof. Kalau kita spesifik itu kan memang bidang ilmu kita, dan memang banyak bidang ilmu yang memang spesifik seperti itu. Nilai-nilai local wisdomnya, lokalitasnya itu sangat kuat gitu. Betul ya. Itu menunjukkan bahwa niche-nya sangat kecil ya. Niche-nya sangat spesifik, itu bagus sekali. Nah, tetapi karena niche-nya sangat spesifik ya, ada kecenderungan audiensnya juga lebih terbatas kan. Nah, yang saya tawarkan adalah tetap yang niche-nya spesifik itu dikembangkan, ya, tetap dipertahankan, tetapi juga lebarkan sedikit. Bagaimana niche itu dikaitkan dengan suatu konsep mungkin yang lebih besar atau isu-isu strategis yang saat ini sedang muncul gitu dalam perdebatan dunia ilmu pengetahuan global ya, gitu. Jadi itu membuat khasanah lokalitas Indonesia, local wisdom itu bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan ujung-ujungnya juga peradaban umat manusia, baik itu teknologi, ya kan, sains, kemudian sosial humaniora, pendidikan, ya, kesenian dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang menarik sekali. Ada juga jurnal yang lain, misalnya jurnal kependudukan Indonesia, ya. Saya lihat penulisnya luar biasa, ya, hebat-hebat semua, baik dari dalam maupun dari luar negeri gitu. Nah, topiknya juga spesifik, kependudukan Indonesia. Bagaimana mengangkat hal yang positif ya tentang kependudukan, tetapi Indonesia bagaimana mengaitkan hal-hal yang terkait dengan isu-isu kependidikan, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyumbang ya kepada perdebatan atau masalah yang dihadapi umat manusia. Nah, ada juga satu lagi ya, jurnal terkait dengan perdagangan ya. Kalau nggak salah nama persisnya adalah Buletin Litbang Perdagangan gitu. Itu menurut saya keren banget ya. Tidak hanya karena saya juga bidang saya salah satunya terkait dengan perdagangan internasional ya, tetapi ternyata ya artikel-artikel yang ada di situ itu sudah banyak disitasi. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi beberapa jurnal ya, yang Heritage of Nusantara juga sudah banyak citasinya dari artikel yang terindeks di Scopus. Demikian juga Buletin Litbang Perdagangan. Nah, ini hal satu potensi ya. Tadi beberapa hal yang saya sampaikan di depan tadi, mungkin yang poin ketiga adalah bagaimana ternyata impact dari artikel-artikel dari jurnal Indonesia tadi sudah bisa direcognize oleh para scholars gitu. Dengan apa? Dengan citasi. Memang citasi ya, artikel yang terbit di jurnal kita oleh artikel yang terindeks di Scopus oleh yang mensitasi artikel kita gitu ya, memang tidak
menjadi faktor satu-satunya yang menentukan bahwa jurnal kita akan bisa cepat terindeks di Scopus ya. Karena tidak selalu begitu. Misalnya jurnal yang saya pimpin ya sebagai chief editor adalah Journal of Asian Studies. Ketika kita ajukan bersama teman-teman, itu jumlah citasinya masih kurang dari 30 gitu. Tetapi ya karena ada keunikannya, karena kemudian sumbangan terhadap dunia pengetahuan itu juga khusus, spesifik, dan ada bahasa tata kelola yang juga baik gitu ya. Selain itu juga dari board member, editorial, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat satu jurnal itu bisa punya kemungkinan untuk terindeks dengan lebih cepat. Nah, jadi faktor apakah jumlah citasi dari artikel di jurnal kita yang kita ajukan itu pengaruhnya signifikan atau tidak, atau sangat menentukan atau tidak bisa dinilai dari situ ya. Karena tadi ada yang saya dari Journal of Asian Studies 30 citasi sudah bisa terindeks, ada juga di jurnal yang lain yang sudah citasinya sudah melebihi 40 tapi juga diminta untuk tambah lagi gitu. Nah, jadi ini masih sangat relatif. Tapi yang sangat penting menurut saya dengan adanya artikel kita yang disitasi orang menunjukkan ada impact kepada perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan juga beberapa pada pengambilan kebijakan. Nah, mungkin hal yang terakhir itu adalah jurnal-jurnal yang saya sebutkan tadi itu sebagian besar memang lebih bersifat terapan atau policy oriented ya yang saya ingat. Karena memang ini adalah jurnal-jurnal yang diundang ada teman-teman dari BRIN ya atau dari Litbang kementerian gitu. Sehingga yang disampaikan memang lebih pada hal-hal mengatasi permasalahan yang ada di bidang mereka gitu. Nah, tetapi bukan berarti itu satu-satunya tren ya, karena saya juga melihat ada beberapa jurnal yang artikel-artikelnya juga banyak submissionnya dari kalangan perguruan tinggi, ada yang dari tesis ya, ada dari bahkan mungkin ada bagian dari disertasi. Tesis pun juga tidak hanya dalam negeri loh ya, ada juga yang dari kuliah-kuliah luar negeri seperti di Jepang, di Australia gitu. Nah, itu beberapa hal yang menunjukkan bahwa dunia perjurnalan kita itu sudah keren banget. Jadi buat para pengelola jurnal yang ada di Indonesia, semangat ya. Pernah dengar nggak kalau orang yang ngelola jurnal itu kayak orang gila gitu ya. Memang passion kita ya. Bagaimana menjadikan jurnal kita itu bisa meningkat akreditasinya, baik yang nasional ya. Kemudian kalau bisa terindeks di database internasional, itu merupakan satu hal yang luar biasa buat kita. Nah, itu sharing kita. Nanti di akhir bulan ini juga saya bersama teman-teman juga akan kembali melakukan hal yang sama. Jadi kalau yang nonton video ini dan teman-teman adalah pengelola jurnal dan kalau dihubungi oleh teman-teman di BRIN ya, maka jangan ditolak ya. Kita bisa ngobrol lebih detail, kita kupas tuh dari sisi manajemennya jurnal seperti apa, dan kalau dari aspek substansi juga silahkan gitu. Kita kupas dari quality abstraknya, conformity dari aim of scope-nya gitu ya. Kemudian juga dari readability-nya, kontribusi kepada ilmu pengetahuannya, macam-macam yang bisa kita bahas, dan itu lebih pada one on one atau dalam grup kecil gitu. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan kemajuan jurnal atau publikasi di Indonesia. Saya senang sekali hari ini pagi ini cerah sekali di Bogor, membuat saya juga makin bergairah dalam berkontribusi ya, mewujudkan mimpi, selalu memberikan inspirasi dan kontribusi bagi negeri. Para dosen Indonesia, kalau Anda suka jangan lupa ya, Anda like dan share, juga bagikan ya kepada teman-teman pengelola jurnal yang mungkin akan mendapatkan manfaat. Tidak selalu harus yang mau menuju ke indeksasi internasional, tapi di level manapun Anda mengelola jurnal, apakah sebagai editor, apakah sebagai reviewer ya. Kalau belum, para dosen Indonesia, saya sangat menyarankan agar Anda terlibat lebih aktif dalam kegiatan publikasi, kegiatan perjurnalan ini. Khususnya kalau di BINUS University, di kampus yang saya mengabdi, saat ini sudah ada dua jurnal yang terindeks di Scopus. Yang pertama adalah Journal of Asian Studies,
lebih pada social science, pada area studies, international relations, ya, yang kebetulan saya sebagai editor in chief, dan yang kedua adalah Com IT, ya, communication and internet dan information technology, yang dipimpin oleh Bapak Dr. Fergianto. Nah, kalau pengen artikel-artikel Anda juga diterbitkan di jurnal atau indeks Scopus, khususnya yang ada di BINUS University, silahkan juga cek di website di BINUS University, baik ke Journal of ASEAN Studies atau Com IT. Demikian, terima kasih banyak, sukses, semangat para dosen Indonesia, terus menginspirasi, berusaha, dan salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.